Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil isni wa qad nadana labaika ya mandalana wa hadana. Ikhwafillah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah inspiratif yang saya baca dari grup WA. Pada suatu hari di sebuah kota ada seorang lelaki mendatangi sebuah barbershop langganannya untuk mencukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak terurus lagi. Dan seperti biasanya, tanpa basa-basi, tukang cukur mempersilahkan duduk pelanggan itu di kursi cukur. Kemudian mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan itu. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya sambil sesekali mengajak ngobrol pelanggan itu. Beberapa saat obrolannya itu masih datar-datar saja, sampai tiba-tiba si tukang cukur berkata pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya?" Mendengar itu si pelanggan terkaget. Kemudian bertanya, "Loh, kenapa Bapak bisa bilang begitu? Bapak coba lihat orang-orang di luar sana," kata si tukang cukur. Di persimpangan jalan itu, kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang hidup penuh derita seperti mereka? Si pelanggan diam dan mendengarkan celotehan tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan masuk akal agar pertanyaan tukang cukur ini terjawab dengan baik. Kemudian si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat tuh Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah mencari rizki di jalanan, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat lagi menanggung beban, menanggung tekanan hidup yang dia derita. Katanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang." "Di mana Allah?" kata si tukang cukur. Pelanggan ini masih terdiam dan belum menemukan jawaban yang tepat untuk dia berikan kepada si tukang cukur. Sampai tidak terasa tukang cukur itu sudah selesai memotong rambutnya. Kemudian pelanggan tadi membayar dan beranjak ingin keluar dari barbershop itu, sambil masih mencari jawaban apa kira-kira yang paling tepat untuk dia berikan kepada si tukang cukur ini. Baru beberapa langkah sebelum pintu keluar, pelanggan tertegun karena dia melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut yang panjang, yang gimbal, yang tidak terurus, berantakan, acak-acakan. Kemudian dia berbalik dan berkata pada si tukang cukur, "Pak, sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya?" kata si pelanggan. Kemudian tukang cukurnya bingung dia. "Apa maksud Bapak? Saya ini tukang cukur dan saya baru aja memotong rambut Bapak." Kemudian pelanggan itu melanjutkan pembicaranya, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu Pak. Kenapa dia berambut panjang, berambut acak-acakan, gimbal tak beraturan? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Ya, dia seperti itu karena dia tidak datang padaku dan tidak minta cukur padaku, Pak." Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaan Bapak tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi orang-orang itu sendirilah yang tidak mau mendekat dan memohon kepada Allah agar diberi rizki dan keberkahan untuk kehidupannya. Tukang cukur terdiam dan manggut-manggut.
tanda bahwa dia memahami jawaban pelanggan tadi. Ikhwafillah rahimakumullah, dari cerita singkat di atas kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kita dan membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan jika kita sendiri tidak ingin merubahnya dan berusaha untuk mendekatkan diri serta memohon kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Ikhwafillah rahimakumullah. Demikian tadi satu kisah inspiratif untuk menjadi pengingat kepada kita agar kita selalu berusaha mendekat kepada Allah sehingga kita mendapat curahan rahmat serta kasih sayangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.